Oke. Mari kita nunggu dokter Vera dulu ya. Selamat malam. Sebentar. Nunggu dokter Vera. Halo. Dokter Vera. Halo semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Dokter Susan Tristianti. Di sini kita ngobrol santai. Sekalian saya ini membantu kalau ada yang mau bertanya ke ke dokternya, narasumber yang memang saya hadirkan. Yuk kita gabung di sini ya. Kita kali ini mau ngebahas tentang tonsilitis dan cara cuci hidung di era sedang banyaknya pandemi sekarang. Oke, kita nunggu dokter Veranya gabung dulu ya. Kemanakah dokter Vera? Karena jauh beliau ya, dari Riau. Salah satu teman baik saya. Oke, ntar ya, kita lihat dulu dokter Veranya. Sebentar. Kita menunggu dokter Veranya ya. Ini karena IG live pertama kali juga buat dokter Veranya. Kita coba menunggu beliau. Lagi sibuk apakah dia? Oh, udah. Sebentar ya, kita nunggu. Halo, tuh. Kita menunggu. Masih apakah dokter Veranya? Jangan-jangan masih sibuk ya. Masih sibuk dengan anak-anaknya. Karena kalau lagi di rumah pasti lagi me time bersama anak-anak. Kita nunggu ya. Nunggu dokter Veranya ya. Sebentar ya. Dokter Vera sendiri adalah dokter spesialis THT. Beliau termasuk teman dekat saya lagi kuliah ya. Juga salah satu dokter yang tulisannya bagus banget. Jadi nanti kita tunggu dulu ya dokter Veranya. Mungkin dia lagi lagi ini ya. Sebentar, kemanakah dokter Vera? Kita coba DM dulu ya. Halo Esa, banyak teman-teman saya nih ikutan ya. Tunggu ya ditodong, dokter Esa. Aduh, mana ya beliau? Kita tunggu beberapa menit. Sebentar, kita DM dulu beliau ya. Hani. menunggu kita menunggu ya. Menunggu dulu. Dokter Verat sendiri, beliau sekarang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau. Jadi jauh ya, saya di Palembang, beliau di Riau. Jadi kemarin saya todong, yuk kita ngebahas yuk tentang tonsilitis atau amandel. Ada waktu nggak? Katanya oh boleh, ada waktu. Ya, jadi kita bahas di sini ya. Oh ini dok, perawatan apa biar fleknya hilang di wajah. Sekarang bukan bahasannya sayang. Kemarin tuh pernah ngebahas di sini.
Iya, kata dokter Elsie, dokter Veranya lagi dandan ini, ya. Jadi nunggu dulu dia dandan ya. Perawatan untuk flek di wajah itu bisa banyak macam, bisa pakai krim, bisa juga treatment. Boleh DM klinik rumah cantik ya. Kalau enggak, apa kita nanti ada sesi tersendiri ya, sesi siaran langsung gabung untuk apa ngebahas tentang perawatan ya. Halo, Ocit. Ini yang lama nggak ketemu nih. Bentar ya, kita menunggu dulu ya dokter Veranya. Betul kata dokter Elsie, jangan-jangan lagi dandan dokter Veranya. Oke, sebentar. Kita menunggu. Oke, tuh tunggu dokter Vera itu sudah mulai muncul dia. Halo. Waalaikumsalam. Kata Elsie tadi dokter Veranya masih dandan dulu, makanya nunggu lama. Oh alah, enggak, kebetulan habis selesai pasien. Apa kabar, Ikan? Halo, Dokter gimana Sultan. kabarnya, Pei? Sehat? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Dokter Susan di sana juga sehat ya, Iya, sehat sekeluarga. terus. Amin. Ini kebetulan kan dokter Veranya sudah gabung. Jadi mulai kita perkenalin dulu ya. Dokter Vera Meliani ini dokter di rumah sakit, tadi saya sudah bahas, Rumah Sakit Umum Daerah di Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau. Jadi jarak Riau dengan Palembang lumayan jauh. Ya, tapi kalau karena ada teknologi sekarang sudah bisa lah IG Live ya buat nanya-nanya kan. Ini bahasan kita tentang apa nih dok? Boleh monggo sekarang dibahas dikit-dikit. Oke, jadi sebelumnya terima kasih atas waktu dan ruang Dokter Susan sudah memberikan kesempatan buat kita berbagi ilmu, berbagi manfaat. Hmm. Adapun tema kita hari ini adalah mengenal bagaimana sih deteksi dini radang amandel pada anak dan fungsinya kita melakukan kegiatan cuci hidung di era Mas COVID sama Mbak Corona ini gitu Iya, ya, Dokter Susan ya, koronce ini ya. koronce. Terus gimana nih, dokter Vera? Apa sih biar kita Oke, tahu nih? Jelasin dulu nih dok. oke. Jadi seperti kita ketahui, tonsilitis itu merupakan radang pada amandel. Em, Kebanyakan terjadi pada usia anak, di usia 5 hingga 15 tahun. Nah, Mm-mm. faktornya bermacam-macam, Dokter Susan ya, bisa Mm-mm. karena infeksi virus, Mm-mm. infeksi bakteri, Mm-mm. kemudian sistem imun si anak sendiri, Mm-mm. pola hidup, higienitas gitu ya, Mm-mm. itu mempengaruhi. Jadi Mm-mm. gimana sih dok kita bisa mendeteksi dini anak-anak ini, Ya. anak saya apa terkena radang atau tidak gitu ya Dokter Mm-mm. Susan ya. Ya biasanya. Jadi biasanya yang paling paling pertama kita lihat adalah anak mengalami penurunan imunitas tubuh. Jadi Oke. bisa dilihat makannya susah gitu ya dokter Oke. ya. Susah makan. Kemudian yang konsentrasi belajar di sekolah kurang. Oke, Nah, menurun yang berarti ya dok paling ya. menurun. Kemudian juga yang paling khas sekali kalau malam tidur ngorok gitu dokter. Oke. Kalau anaknya sering kayak mudah sakit, sering demam, sering batuk, bisa jadi nggak dok? Indikasi ke sana juga. Ya, jadi tonsilitis ini atau radang amandel yang kita kenal Mm-mm. umum adalah Mm-mm. merupakan radang yang disebabkan oleh infeksi pada saluran nafas atas, dok. Jadi rentan sekali anak-anak mengalami infeksi karena intake juga berpengaruh ya. Mm-mm. Anak-anak ini kalau dilihat nih, dokter Susan, Mm-mm. seiring pertumbuhan dia, Mm-mm. pertumbuhan anak-anak, amandel itu membesar, Mm-mm. membesar karena dia pemasok sistem imun tubuh. Jadi Iya. pertama kali kalau ada hantaman virus, hantaman bakteri, amandel inilah yang berperan sebagai benteng pertama. Berarti Nah duluan makanya ya tidak dia. heran kita melihat anak-anak itu kok amandelnya besar ya dok gitu. Heeh. Namun seiring pertumbuhan anak, amandel itu akan mengecil karena fungsi tubuh yang menyokong imunitas pada anak akan berperan yang lainnya. Oke. Makanya setelah agak dewasa, amandelnya Mm-mm. mengecil Oke. gitu. Pada anak-anak kita uh,
sering sekali menemukan amandelnya membesar karena itu tadi benteng pertamanya gitu Dokter Susan. Oke. Terus ini nih dok, yang sering kadang-kadang pertanyaan sama ibu-ibu. Ibu-ibu nanyanya begini, dok, memang kalau banyak makan mecin, MSG bisa jadi amandel ya? Nah, itu gimana nih dok? Betul Iya nggak benar kalau kita sekali. banyak Jadi macam? Heeh. benar-benar. Jadi semua bahan yang berpengawet itu tidak baik buat kesehatan karena itu tadi dok menyebabkan imunitas anak turun. Jadi Hmm, intake itu perlu kita perhatikan seperti mengkonsumsi minyak berlebih, kemudian mm, makan yang es-esan, kemudian mm, jajan sembarangan. Nah itu mm. yang butuh menjadi perhatian khusus buat orang tua saat Ya, ini gitu. betul. Terus ini dok, kadang-kadang mereka tuh nanya, dok, kalau misalkan sudah kena amandel, itu yang parah tuh keadaannya gimana nih dok? Gitu, yang parah buat dia nyebabin seperti apa? Kalau amandelnya sudah parah, berat gitu, seperti apa ini dok? Ya jadi gejala klinis yang bisa kita temukan pada anak-anak yang menderita amandel, Dok, Mm-mm. biasanya demam kalau kondisinya akut. Jadi kondisi akut itu kurang dari 2 minggu. Jadi Mm-mm. demam panas tinggi bisa 38 sampai menggigil ya Dokter Susannya. Mm-mm. Kemudian dapat kita jumpai juga pembengkakan kelenjar getah bening di sisi telinga. Oh, berarti Nah, di leher ini ya dok ya? betul, karena Oke. ada aliran kelenjar getah bening yang terinfeksi. Kemudian Mm-mm. bisa bisa juga ada keluhan telinga karena ada hubungannya antara telinga dan tenggorok melalui saluran tuba. Oke. Kemudian yang paling sering dijumpai dan dikeluhkan oleh ibu-ibu adalah anaknya sulit makan dok karena perut Oke. nyeri, tidak nyaman di tenggorok gitu, nggak mau makan, nggak bisa Mm-mm. nelen gitu ya dok ya. Oke. Mm-mm. Kemudian akhirnya kualitas makannya menurun. Itulah yang biasanya gejala yang sering ditimbulkan oleh Oke. penderita amandel, infeksi Oke. amandel. Berarti gizinya juga lama-lama bisa buruk ya dok kalau dia nggak mau makan kan anaknya ya? Iya, makanya kualitas Hmm. hidupnya jadi tidak baik, Dokter Susan, sehingga Oke. di sekolah pun konsentrasi belajar menurun. Oh, berarti nanti ada kolerasi. Jangan-jangan anak yang nggak mau makan, terus di sekolah nggak mau belajar. Nah, jangan-jangan amandelnya besar ya. Betul, suka Terus jajan ini, di luar. nah iya bener. Terus ini loh dok, kadang-kadang kan banyak banget dokter THT itu ya yang ini bu kasusnya harus dioperasi segera. Nah itu pada kasus seperti apa sih dok? Keadaan amandel itu yang kita harus operasi nggak bisa ditunda-tunda. Nah keadaan seperti apa itu dok biasanya? Oke, jadi ada beberapa kriteria Dokter Susan di mana akhirnya Dokter THT menyarankan untuk dilakukan tindakan operasi. Ya. Tentunya tidak langsung dilakukan tindakan operasi semata-mata ya dok. Jadi kita Heeh. terutama menterapinya dengan edukasi dan obat terlebih dahulu. Jadi Iya. penggunaan antibiotik, kemudian gejala klinis yang ditimbulkan oleh pasien dok. Heeh. Biasanya dalam 1 tahun itu dengan pengobatan bisa kambuh-kambuhan 7 kali. Nah, itu Wow. menjadi indikasi kita melakukan Oke. tindakan operatif. Kedua, Oke. Mm-mm. terjadinya obstruksi jalan nafas, Dok, yang tadi saya sebutkan, anak ngorok tidurnya. Oke. Kemudian terbangun dalam tidur karena henti nafas. Jadi gelagapan gitu, nafasnya Heeh. berkurang. Ya. Itu akibat pada saat posisi tirah baring, amandel posisi tirah baring, amandel tertidur ke belakang, jadi menutup jalan nafas gitu dong. Nah Oke. itulah Jadi napas menjadi nggak indikasi luasa. kita Mm. untuk melakukan tindakan setelah mengedukasi pasien dan dengan terapi oral terlebih dahulu tentunya. Oke. Jadi tidak semua amandel itu harus di apa operasi berarti ya, Dok? Cuman kalau memang Betul. dioperasi tadi indikasinya memang sudah dalam setahun 7 kali sakit terus gara-gara besar amandelnya mungkin ya. Terus dia nggak mau makan dan ngorok tadi ya, Dok. Kalau enggak mungkin amandelnya kalau dilihat besar banget mungkin ya, Dok ya. Sampai Besar ada kan? dan merah. Nah, iya betul. Nih, kita coba lihat dulu nih. Sudah banyak nih Dok yang gabung, yang pada lihat. Ada Elsie tuh, ada Siwi, teman-teman kita. Apa kabar? Sehat semua. Iya, nggak lama ya, padahal banyak nggak jumpa kita ya sama teman-teman ya, Iya. gara-gara COVID ini ya. Ini dok, terus mau tanya tentang yang bersihkan hidung. Nih, gimana nih dok? Bersihin hidung kan sekarang tuh mau nggak mau ketika kita corona, hidung ini kan tempat salah satu masuknya si virus corona itu.
Nah, itu gimana nih dok? Caranya biar kita bersih virus corona tuh nggak hinggap. Apalagi kan tenaga medis tuh kayak perawat saya, apa terapis masih pajak kerja kan. Nah, takutnya dia gimana nih nyampe rumah mau bersihin hidung nih, gimana nih dok? Mm-mm. Jadi prinsipnya yang perlu kita perhatikan adalah seperti ini, Dokter Susan. Mm-mm. Hidung merupakan salah satu pintu masuknya kuman, baik Mm-mm. virus, bakteri, ya. Mm-mm. Karena fungsi hidung adalah sebagai filter. Nah, Oke. seperti kita menganalogikan sikat gigi, Dok. Sikat Mm-mm. gigi itu kita gunakan makan ya sehari 3 kali, itu Mm-mm. pun kita jaga setiap hari dengan Mm-mm. menyikat gigi. Mm-mm. Sementara fungsi hidup, penghidup, setiap hari Mm-mm. kita menghirup dalam satu hari itu Mm-mm. 10.000 hingga 15.000 Mm-mm. barel udara yang kita hirup dan di sana Mm-mm. mengandung banyak virus dan bakteri. Iya. Nah, alangkah baiknya di era pandemi ini, Dok, ada juga beberapa penelitian di England Journal itu disebutkan bahwa terapi ini sangat baik pada era ini, Dok, karena membantu fungsi dari mukosiliary transport di hidung. Jadi di dalam Oke. hidung kita ini, Dok, kalau kita bicara anatomi, Mm-mm. ada banyak bulu-bulu, ada fungsi sekresi, fungsi Mm-mm. menghangatkan, melembabkan. Nah, fungsi itulah yang kita jaga, Dok. Sehingga dengan Mm-mm. cuci hidung menggunakan cairan yang hipertonik atau Iya. fisiologis itu dapat membantu fungsi itu kembali normal. Jadi Oke. saya selalu menganalogikan kepada pasien ibaratnya seperti wiper mobil, Dok. Nah, kalau Mm-mm. wiper mobil itu kan bekerjanya bagus sehingga kita saat menyetir pun baik. Mm-mm. Penglihatan jernih. Nah, begitu juga fungsi mukosiliary transport di hidung kita. Kemudian Mm-mm. ada juga penelitian dokter yang menyebutkan bahwa bila mana kita mengerjakan itu secara rutin, di Mm-mm. belakang hidung sana adalah tempat berkumpulnya banyak virus dan bakteri Oh. yang merugikan. Wow. Sehingga Mm-mm. dengan melakukan tindakan cuci hidung, Mm-mm. mukosa di belakang hidung itu akan menghasilkan suatu enzim lisosim dan protein lipoprotein yang terkandung Mm-mm. sama persis seperti ASI pada ibu. Nah, jadi dia Oh. akan teraktivasi, Dok, saat datang kuman, kemudian mukosa yang ada di sekitar itu akan secara otomatis mengeluarkan enzim untuk melindungi kita agar Mm-mm. terhindar dari berkumpulnya virus dan bakteri itu sendiri. Nah, Oh. menurut penelitian itu sangat sangat dianjurkan di era ini. Nah, Mm. sosialisasi juga sudah banyak sehingga Mm-mm. syukur alhamdulillah Dokter Susan mengundang kami dari bidang THT sehingga kita bisa mempublikasikan ini dan bisa Mm-mm. mengedukasi masyarakat untuk melakukannya gitu. Mm-mm. Terus ini loh dok, kalau mau tanya, sebenarnya orang awam atau kayak ibu-ibu di rumah itu bisa ngerjain sendiri untuk cuci hidung itu sebenarnya dok? Bisa tidak? Atau aman Bisa, tidak bisa kalau oh bisa seperti itu? Itu aman, biasanya Dok. pakai apa Jadi dok? tindakan melakukan cuci hidung ini bisa dikerjakan bahkan oleh anak-anak yang sudah mengerti instruksi. Jadi tindakannya Oh. sangat simpel, Dok. Sudah Mm-mm. banyak em, tutorialnya di YouTube, bisa kita Mm-mm. kerjakan. Pada dasarnya Mm-mm. adalah mengalirkan cairan fisiologis ke hidung. Sehingga Oke, nanti hidung, jadi posisinya, Dok, kalau kita mau mencuci hidung yang kanan, kita ya. masukkan melalui hidung yang kiri, kemudian nanti terjadi Oke. flow di dalam Mm-mm. untuk membersihkan dan mengembalikan fungsi dari mucociliary transfer itu tadi. Oke, itu cairan fisiologisnya mungkin boleh NaCl kayak gitu ya dok? Cairan Boleh. NaCl. Jadi memang kita Oke. mengedukasi pasien dengan menggunakan cairan fisiologis NaCl 0,9% atau ada banyak produk pasaran yang beredar kalau Dokter Susan. Oke, berarti kan NaCl pakai apa spet itu agak kuat atau biasa aja dok? Maksudnya kekuatannya Biasa gimana? aja, Dokter. Oh, Jadi mm-mm. sasarannya adalah washing nose. Jadi sasarannya adalah mencuci hidung. Jadi tutorialnya banyak ya dok di YouTube. Bisa saya ilustrasikan. Bila mencuci yang kanan kita miring ke kanan, kemudian spatnya atau aplikatornya kita masukkan melalui hidung kiri sambil Mm-mm. kita buka mulut dan tahan nafas dok. Jadi nanti di flushing. Oke, Nah, fungsi cairan inilah nanti yang akan mencuci hidung yang sebelahnya ataupun yang bagian kontralateralnya itu dok. oke. Berarti pelan-pelan aja ya, berarti nggak apa-apa ya waktu Pelan-pelan sambil. aja. Oke. Nanti setelah itu, kalau anak yang misalkan lagi pilek nih dok, saya kan pernah lihat nih di YouTube, anak-anak yang lagi pilek, kan banyak juga tuh ingusnya kadang kesumbat, napasnya sampai susah. Itu boleh dok cuci hidung? Boleh, sangat dianjurkan. Jadi itu dia dok, kenapa akhirnya isu ini digalakkan karena memang pada saat ini
terutama di era ini, jadi kita sangat menggalakkan itu kepada pasien agar bisa lebih memperhatikan washing nose ini dok, karena Mm-mm. fungsinya sangat baik ke depan, terutama pada pasien yang sinus, pasien yang alergi, jadi Iya dok. bisa lebih mengurangi keluhan yang ditimbulkan oleh pasien. Oke, kan ada tuh yang dok yang kayak rinitis alergika yang tiap pagi haci haci bersin apa keluar meret-meret, itu berarti bisa ya buat mereka? Bisa, bisa. Indikasinya Normalnya memang berapa? untuk itu. Oke, normalnya berapa kali sehari itu dok? Atau boleh sekali aja sehari Eh, apa gimana? Atau Jadi seminggu? disarankan rutin, Dokter Susan. Nah, Mm-mm. biasanya saya mengedukasi pasien sehari 2 kali, bahkan bila kondisinya memberat bisa sehari 3 kali untuk membersihkan hidung. Tapi kondisi ini pun tidak boleh dilakukan terus-menerus. Artinya nanti fungsi dari hidung menjadi manja. Iya. Nah, itu menjadi manja, dia tidak melakukan fungsinya dengan baik. Nah, sarannya bila kondisi kronis akut bisa kita kerjakan 2 kali sehari sampai 3 kali. Oke, berarti ketika ada masalah hidung tersumbat atau tadi anak lagi hidungnya ingusnya tidak keluar itu masih boleh ya dok ya? Pada anak-anak Boleh. dikerjain ya. Oke, kalau pada bayi gimana nih dok? Boleh nggak nih bayi? Jadi anjuran kita adalah pada anak yang sudah mengerti instruksi, Dokter Susan. Oh, Nah, oke oke oke. sudah mengerti instruksi. Karena sudah mulai buka mulut tadi mungkin ya dok, karena posisinya kan harus buka Ya, mulut ya. dan tahan nafas, jadi nggak aspirasi, Dok. Iya, kalau bayi kan takutnya masuk justru ya dok ya. Iya, benar, Dok. Oke, ini sudah mulai dok, ada pertanyaan. Nih dok ya, katanya dok mau tanya bagaimana pencegahan biar anak nggak kena amandel? Gimana cara pencegahannya dok? Biar anaknya nggak kena amandel. Monggo dokter Oke. Vera jawab. Ya, jadi sulit sebenarnya memperhatikan anak sedetail mungkin karena apalagi ada lingkungan sekolah, kemudian jajanan yang bebas di depan Ya, sekolah ya Dokter betul. Susan ya. Nah, mungkin bisa diperhatikan saat konsumsi atau evaluasi berkala oleh orang tuanya sendiri. Di rumah juga tidak menggunakan produk-produk yang berpengawet seperti MSG gitu ya dok. Kalau saya selalu mengedukasi pasien untuk tidak mengkonsumsi eh, benda-benda yang berpengawet, itu mempengaruhi sekali dokter Susan. Kemudian impact di keluarga juga kebiasaan-kebiasaan di keluarga itu juga berpengaruh pada anak ya, gimana orang tuanya mengkonsumsi makan gitu, itu Ya, akan mengikuti anaknya gitu. ya. Oh, Kalau orang tuanya sering jajan, ya anaknya juga jajan berarti ya dok ya. jajan juga. Terus ini loh dok, tanya lagi, dokter apakah cara menghilangkan polip harus dengan operasi? Oke, jadi bicara tentang polip, polip itu adalah merupakan suatu bendungan di hidung biasanya ya, Dokter Susan, karena ada bagian yang tersumbat. Apakah selalu dengan tindakan operasi? Jadi polip itu sendiri untuk melakukan tindakan operasi ada beberapa kriteria yang harus kita perhatikan. Artinya ada beberapa grade bila mana dia masih bisa diantisipasi, tidak mengganggu fungsi. Kemudian ada pengaruhnya terhadap pasien yang memberat, yaitu memang kita lakukan tindakan dengan operatif. Oke. Semua kembali kepada pasien sih, Dokter Susan. Jadi grade-grade itu mempengaruhi gejala klinis yang ditimbulkan oleh pasien. Oke, berarti tergantung ya dok ya. Tidak semua polip itu harus operasi, tidak ya dok ya? Oke. Terus ini dokter, makanan apa sih yang nggak boleh dikonsumsi pada anak yang terkena amandel? Nih anak itu sudah kena amandel katanya dok, apa yang nggak boleh dimakan? Oke, yang pertama adalah mengurangi intake yang berminyak, kemudian yang es-esan, yang berpengawet itu tadi Dokter Susan, ciki-ciren ya. Nah, saya selalu mengedukasi pasien saya untuk tidak terlalu sering mengkonsumsi makanan-makanan seperti itu karena dapat merangsang radang pada tenggorok. Akibat adanya infeksi berulang inilah makanya akhirnya si amandel itu teraktivasi dok sehingga dia jadi membesar Oh, makin gitu. besar gitu ya. Tanya dong dok, apa ada anjuran buat spooling NaCl ke hidung buat mengurangi kadar virus COVID di paring? Oke, jadi saya sangat mensarankan kepada pasien-pasien kami untuk rutin melakukan cuci hidung, terutama sekali di era ini. Karena itu tadi yang saya sebutkan bahwa hidung merupakan salah satu pintu masuk, baik itu virus, bakteri ya, Dokter Susan ya, karena
banyak sekali yang kita hirup dalam 1 kali 24 jam. Nah, itu Iya. menjadi arti penting buat kita memperhatikan fungsi baiknya hidung, sehingga dengan itu saya sangat menganjurkan pasien-pasien saya untuk melakukan aktivitas mencuci hidung secara rutin. Oke. Berarti dok ya, selesai ini saya suruh nanti karyawan saya sebelum pulang cuci hidung dulu, biar aman Cuci dia ke rumah ya. hidung. Terus ini dok, tanya lagi, dokter, apa kaldu jamur aman untuk anak-anak? Kan kita banyak tuh, dok, kaldu jamur yang totole lah, merek apa itu. Itu aman nggak dok buat anak-anak katanya? Semua makanan yang tanpa pengawet aman. Nah, Oke, yang harus menjadi perhatian para ibu-ibu adalah makanan yang berpengawet. Apa oke. itu, Dok? Indomarko ya, saya tidak Iya. sebut merek. Nah, itu kandungan MSG-nya sangat tinggi. Jadi kami Heeh. tidak menganjurkan pasien terpapar dengan hal-hal yang berpengawet, Dokter Susan. Oke, Itu menyebabkan gangguan pada fungsi kesehatan tidak jangka sekarang, tapi nanti. Jadi oke, jangan membiasakan anak-anak menggunakan produk makanan-makanan yang berproduk pengawet. oke. Ini loh dok, kita itu kan ada perasa yang bukan kayak mecin, bukan kayak Royco. Ini sekarang ada perasa yang dari kaldu jamur dok. Itu kaldu jamur itu kalau nggak salah namanya Totole, salah satu mereknya. Nah itu boleh nggak kira-kira buat buat anak-anak dikonsumsi? Kan kalau mecin jelas nggak boleh nih dok, merek Sa itu kan nggak boleh, merek Niwon nggak boleh. Ini boleh nggak kira-kira yang mereknya kayak Totole yang isinya kaldu jamur nih dok? Boleh nggak Jadi dikonsumsi? prinsipnya adalah Dokter Susan, selagi produk itu adalah produk alami, sah-sah saja dikonsumsi oleh masyarakat Oke. awam. Nah, Mm. itu yang menjadi poin penting bagi ibu-ibu lebih bijak dan pinter dalam mengambil langkah-langkah di dapur gitu ya, Dokter Oke, Susan. iya itu. Berarti asal produknya itu alami, tidak pakai Betul. MSG boleh berarti ya. Karena setahu saya, karena kebetulan kan saya hobi masak nih dok. Jadi eh, kaldu jamur itu ada dua, ada yang kandungannya ber-MSG, ada yang enggak. Berarti lebih aman yang enggak ada MSG-nya ya dok ya. Betul ya. Betul, Dokter Susan. Terus ini dok, dokter, jika anak yang tidurnya mengorok dan kadang napas tersenggal, apa sudah pasti anak tersebut menderita amandel? Katanya dok. Dia kalau tidur tuh ngorok, sama kayak napasnya tersenggal dok. Kayak kalau lagi tidur. Apa itu selalu pasti anak tersebut menderita amandel? Katanya dok. Jadi untuk dapat menegakkan diagnosis suatu infeksi pada amandel tidak semerta-merta dari gejala klinis tertentu, Dokter Susan. Jadi Ya. menurut hemat saya perlu kita datang berkunjung kepada dokter THT tentunya untuk mengevaluasi dengan pemeriksaan fisik. Jadi tidak semua anak dengan ngorok dan Amandel gitu ya dok. nafas tersengal itu adalah infeksi amandel, tapi infeksi amandel menyebabkan anak tidur mengorok dan Oh, henti nafas. Jadi oke. ada sumbatan jalan nafas di sana gitu. Oke. Jadi kalau kalau misalkan ada anak yang mengorok begini ya lebih baik konsulkan ke dokter ya dok, ke dokter THT. Jangan-jangan ya tadi ada amandel atau ada penyebab yang lain yang membuat tersumbat gitu Betul. ya dok ya. Betul. Oke, terus pertanyaan berikutnya. Ini dok ya kita ngebahas dulu. Kalau kayak anak-anak ini kan sekarang itu sangat banyak hobi yang makannya ciki memang ya dok, ciki-cikian dibanding makanan yang pisang goreng lah, ya bakwan lah. Mereka lebih suka sekarang ciki A, ciki B. Sedangkan itu jelas-jelas berarti sekarang dengan dulu angka amandel tuh mungkin lebih tinggi ya dok ya. Maksudnya lebih banyak menderita amandel di sekarang mungkin karena anak-anaknya banyak makanan yang tadi MSG-nya cukup tinggi ya dok ya. Betul berarti itu ya dok ya? Iya, banyak pilihan ya Dokter Susan ya Iya. dibanding anak zaman dulu. Iya, zaman dulu kan kita mungkin jajannya nggak terlalu banyak, tapi kan zaman sekarang, nah dok. Terus kalau makanan yang Benar sekali Dok. kayak junk food gitu loh dok, ngaruh nggak sih dok? Kayak junk food yang makanan maaf ya, KF Um, apa itu loh, makanan yang pakai apa kayak ayam yang bertepung, itu ngaruh nggak kalau ke amandel kayak gitu? Ya, jadi prinsipnya begini Dokter Susan. Jadi intake itu yang berminyak, yang es, kemudian yang ber-MSG itu mempengaruhi infeksi, menyebabkan Mm-mm. infeksi pada saluran nafas atas, terutama Mm-mm. nyeri tenggorok pada anak. Nah, infeksi berulang inilah akhirnya yang menyebabkan sistem imun pada anak bekerja. Sistem imun Mm-mm. pertama yang bekerja pada anak adalah
fungsi amandel itu sendiri. Sehingga yang seperti saya sebutkan tadi, gampang sekali kita menemukan anak dengan amandel yang besar. Karena sistem Iya. imun itu pertama kali yang bekerja. Gitu, Dokter Susan. Oke. Terus ini ada titipan pertanyaan katanya dok. Sakit nggak dok kalau cuci hidung itu dok? Cuci hidung Enggak. itu sakit nggak katanya? Jadi Sudah begini stres duluan prinsipnya, ditanya. kalau saya selalu mengedukasi pasien, sensasinya seperti kita habis berenang, Dokter Susan. Nah, nanti 1 jam kemudian akan terasa lebih enak, lebih nyaman, karena fungsi dari wiper itu tadi bekerja dengan baik. Jadi malah Oke. banyak pasien yang setelah melakukan cuci hidung lebih senang berulang mengerjakannya, karena jadi ketagihan gitu, Dokter Susan. Lebih nyaman, lebih lega. Tuh. Oke. Berarti orang-orang yang kayak kena sinusitis, alergi-alergi di daerah hidung, rinitis alergika itu boleh berarti ya dok ya? Boleh, Dianjurkan ya. dianjurkan. Jadi nggak sakit ya pemirsa. Ini mereka takutnya sakit katanya dok. Ternyata tidak sakit. Terus ini ada juga dok, banyak nih. Yang dari mana ininya? Halo ibu katanya. Tuh. Hai mbak. Tuh. Ini ada kawan juga dokter Richard Lee. Hai mbakku katanya. Hai, tunggu ditodong ya. Ini banyak nih, banyak yang hai. Coba kita lihat dulu. Ini pertanyaannya, dokter, jika anak-anak tidak mau makan nasi, tapi maunya makan jajanan terus, bagaimana itu dok? Ini curhat emak-emak dok. Ya Katanya itu dia tadi, jajan mau berarti terus kita dok. harus, iya, harus lebih perhatikan itu. Kenapa kok akhirnya si adek nggak mau makan gitu ya, Dokter Susan? Apa mungkin dia nggak nyaman gitu tenggoroknya, atau lagi nyeri, atau memang kebiasaan harian itulah yang selalu menjadi akhirnya rutin dikonsumsi. Justru yang berpengawet itu yang enak kan ya, Dokter Iya Susan betul. ya? Nah, itu jadi Jadi anak-anak kebiasaan-kebiasaan. anak-anak karena kebiasa dia tahu makanan yang nggak enak itu dia makan itulah, makanya jadi ngerasa oh ini makanan enak, jadi tiap hari karena dibolehin makan terus ya dok ya. Berarti tetap kita harus ngelarang mungkin ya dok ya, kita larang Betul. dulu karena ini makanan tidak sehat. Kadang-kadang memang anak-anak kalau dikasih pengertian itu jurusnya nangis dok. Ya. Ini dok, jika bayi pilek bagaimana cara pengobatannya dok? Apakah boleh minum obat langsung? Nah ini pertanyaannya ibu-ibu dok. Jadi kadang begini yang lucu itu ya, saya juga pernah nih nanggepin pasien. Yang sakit anaknya masih bayi, tapi dia nanya begini, dok ini yang makan obat anaknya atau saya? Karena kan nanti obatnya lewat ASI, katanya begitu nih dok. Jelas-jelas obatnya sirup, drop malahan dok. Ini tolong dijelaskan dokter Vera, gimana nih dok? Jadi kalau pada bayi pilek, gimana dok caranya kita menata laksana itu gitu ya? Memang sih Ya. em, infeksi itu gampang sekali dokter Susan, karena kan ini lingkungan, kemudian banyak orang nggak tahu bawaannya apa ya. Jadi cara mengatasinya ya memang saya anjurkan tidak berlama-lama, karena ini anak-anak. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Kemudian anak tidak dapat menyatakan keluhan yang sesungguhnya. Jadi Ya. kalau saya selalu mengedukasi pasien tidak pakai coba-coba. Jadi nggak ada salahnya kita kunjungi dokter anak atau Oke. dokter THT untuk Ya. berkonsultasi, sehingga tepat sasaran dokter Susan, Iya terapinya pun betul. bisa diberikan dengan baik, tepat guna Oke. gitu, sehingga hasil yang diharapkan pun maksimal gitu, Oke. ketimbang kita mencoba-coba di rumah. Iya. Dan juga jangan mamahnya yang minum obat berarti ya dok. Kalau bayinya yang sakit ya bayinya yang minum obat gitu kan dok. Ini karena kadang ibu-ibu tadi salah dok. Bayinya yang sakit, dia yang minum obat dok. Kan yang ada, yang terjadi salah kan? Karena ASI berapa persen ya dok? Mereka itu sering dok salah seperti itu. Jadi ada orang awam yang kadang-kadang anaknya yang sakit, bayinya yang sakit, dia masih bingung yang minum obat itu mamahnya atau bayinya. Termasuk pertanyaan ini dok. Katanya cara pengobatan untuk sakit pilek yang minum itu anaknya langsung atau ibunya gitu loh dok. Oke, terus oke, ada pertanyaan lagi nih dok ya. Dok, anakku tidurnya. Oke, tersegal sudah tadi. Dok, waktu kecil aku kena amandel. Sekarang boleh operasi nggak dok? Oh, jadi dok lagi kecil aku dulu katanya amandel.
sekarang boleh operasi ya dok? Gimana ya, saya nggak ngerti sebenarnya pertanyaannya. Sebentar ya. Gimana nih pertanyaannya? Oke. Tuh. Ada yang bilang, bumbu Indomie mengandung nggak dok? Katanya ini. Mengandung MSG nggak? Bumbu Indomie dok. Mie rebus dok. Mengandung nggak katanya? Itu yang bertanya Deka Iya, Mirsandi itu. iya ini dokter Ana ini mau nguji kita gitu ya, dokter Susan ya. Nanti yang bayi-bayi yang pilek itu kita anjurkan ke dokter anak aja, dokter Susan. Iya, iya. Aduh, Boleh ini sih kan. sebenarnya, tapi jangan terlalu sering gitu ya, karena kan Berarti kita tahu sekali-kali sendiri, boleh ya dok? betul. Kan itu pengawet kan sifatnya kan karsinogenik juga, jadi nggak ada salahnya kita menghindar atau mengurangi konsumsi, jangan terlalu sering gitu kan, untuk lebih sehat lah konsumsi yang lebih baik. Mm-mm. Oke nih, sebentar ya dok. Ini ada pertanyaan lagi nih. Ini, oke, bangun minum minuman sejenis teh. Oh, dok, anakku tidurnya ngorok, napasnya tersengal-sengal kalau kebangun. Minumannya sejenis teh gelas dan lain-lain. Demam tinggi sampai mimisan. Apa itu termasuk ciri-ciri kena amandel, dok? Jadi anaknya itu tidurnya ngorok, napasnya tersengal, dok. Tapi dia sering minum teh-tehan kayak teh gelas itu loh, dok. Teh yang kemasan itu loh yang dijual bebas. Dia juga kalau demam tinggi katanya sampai mimisan. Apa itu ciri-ciri anaknya kena amandel, dok? Gimana Jadi katanya dokter Vera? kalau infeksi pada amandel itu biasanya dia ada yang sifatnya karena dia berlangsung lama ya dokter Susan, jadi kronik yang exacerbasi akut, artinya kronik tapi menjadi akut. Biasanya pasien dengan kondisi demam tinggi memang, kemudian nggak mau makan karena nafsu makannya menurun, nyeri tenggoroknya gitu ya, jadi ada infeksi radang di tenggorok. Kalau apakah ini suatu amandel, itu menurut saya sih, hemat saya lebih baik kita periksakan langsung kepada ahlinya sehingga bisa dievaluasi seberapa besar grade-nya, kemudian seberapa parah kondisi anak pada saat itu sehingga bisa lebih cepat dilakukan tindakan gitu dokter Susan, dan Oke. diedukasi keluarga tentunya. Oke, berarti bisa jadi ya dok, anak yang demam panas tinggi juga arah ke sana ya. Tetapi kalau dia sering banyak minum teh gelas juga menurut saya kurang baik ya dok ya. Iya, Karena kan iya, pemanisnya buatan ya dok ya. Perasanya itu ya, pengawetnya iya. iya ya dok ya. Terus ini dok yang ditanya, usia berapa dok yang aman untuk operasi tonsil amandelnya dok? Jadi kalau orang amandel usia berapa kira-kira boleh atau aman untuk dioperasi? Jadi tindakan operasi itu adalah langkah terakhir setelah kita melakukan tindakan pengobatan tentunya dokter Susan. Jadi tidak langsung kita lakukan tindakan semata-mata operasi. Ada beberapa kriteria yang harus kita perhatikan seperti yang saya sebutkan tadi. 7 kali dalam 1 tahun dengan pengobatan, kemudian 5 kali dalam 2 tahun berturut-turut ada gejala yang tadi kita sebutkan, yang demam, yang nyeri telan, nafsu berkurang gitu ya dokter Susannya, kemudian 3 kali berturut-turut dalam 3 tahun, baru akhirnya kita putuskan untuk melakukan tindakan operasi. Kemudian yang kedua adalah pasien dengan keluhan tambahan, umpamanya pada anak ada keluhan di telinga, selalu bolak-balik telinganya sakit karena ada korelasi antara tenggorok dan telinga, Oke. baru kita lakukan tindakan. Sejauh ini kita sudah pernah mengerjakan paling kecil di usia 2 tahun dokter Susan pada Oke. anak dengan indikasi dilakukan tindakan operasi. Artinya begini, setelah dilakukan terapi tidak ada perbaikan, kemudian pasien bolak-balik seperti itu, artinya edukasi yang disampaikan kepada keluarga pun tidak maksimal. Akhirnya dokter memutuskan itu dilakukan tindakan pengangkatan. Oke. Berarti 2 tahun dia sudah apa ada amandel gitu dok? Yang saya Betul. heran apa sudah tahu 2 tahun dia makan ciki terus kali ya dok? Jadi Atau gimana itu? bukan semata-mata itu karena infek, dokter Susan. Jadi kan infeksi pada amandel ini terjadi akibat infeksi virus,
infeksi Oh, bakteri, iya, iya, kemudian iya. imunitas dari dalam tubuhnya. Bahkan Oke. ada beberapa literatur pun dikatakan ada faktor keturunan juga, Dokter Susan. Oh, oke, oke, Dok. Terus ini ada yang nanya, Dok. Ini agak sedikit lucu juga pertanyaannya. Kalau obatnya dropnya dioleskan di punting ibunya gimana, Dok? Boleh nggak? Efeknya sama nggak? Jadi saya heran, mungkin sama pas sama mamahnya di dropnya itu obat drop, ditetesin dulu ke puntingnya, nanti anaknya pas minum ASI. Boleh nggak katanya, Dok? Mungkin lebih banyak yang terbuang ya, Dokter Susan, Iya, ketimbang yang betul. masuk gitu. Jadi menurut saya sih ada baiknya langsung diberikan secara drop saja. Jadi nggak usah kemana-mana gitu. Jadi Iya. langsung sampai ke tujuan kita gitu. Iya. Lagian kalau di-dropin ke daerah punting mungkin bleber kemana-mana ya, Dok. Lebih enak ke mulut Betul. anak langsung ya, nggak mungkin ke sedak dan langsung masuk semua ya. Ini sepertinya pertanyaan bapak-bapak. Aduh. Ini, Dok, katanya pertanyaannya, Dok, untuk orang yang pernah operasi amandel, apakah bisa kembali kambuh atau berulang? Nih, Dok, kalau amandelnya itu sudah dioperasi, Dok, bisa nggak kambuh lagi atau tumbuh lagi amandelnya, Dok? Nah, kan Nggak betul. bisa, Dokter Susan. Betul. Berarti memang nggak bisa ya, Dok? Karena saya pernah juga nih ngalamin, Dok. Dia sih sebetulnya di herbal. Katanya berobat di herbal, sudah dikeluarin tuh amandelnya. Dok, tapi sekarang anak saya amandelan lagi. Makanya saya curiga ibu pasti dikerjainnya bukan sama dokter. Kemungkinan kan orang yang begitulah, Dok ya, yang katanya bisa operasi. Seharusnya berarti tidak bisa ya, Dok? Amandel itu kalau sudah diangkat semua tidak mungkin kambuh lagi ya, Dok ya? Jadi sedikit kita memberikan informasi Dokter Susan bahwa Iya. tindakan mengangkat amandel itu ada yang diangkat semua, ada yang ditinggalkan. Jadi Oke. tidak perlu semuanya diangkat. Jadi yang mana yang Oke. terinfeksi biasanya ada salah satu yang ditinggalkan. Tapi itu Oke. kejadiannya tidak banyak. Lebih Oke. banyak kita melihat itu terinfeksi dua-duanya sehingga akhirnya kita tonsilektomi gitu. Jadi Oke. mungkin yang dimaksud di situ adalah dok, apakah bisa terjadi rekuren atau Iya, kekambuhan mungkin. kembali ya pada Mm, pada tonsil yang ditinggal bisa terjadi gitu dokter Susan. mm. Sebetulnya itu bisa terjadi nggak, Dok? Kalau kita misalkan amandelnya sudah dioperasi, itu untuk kambuh lagi mungkin nggak ada ya, Dok? Atau bisa kambuh lagi? Enggak. Nggak ya. Oke, berarti Kalau sudah diangkat total semuanya nggak bisa. Udah dibuang artinya begitu dokter Susan. iya, berarti sudah ya. Sudah nggak mungkin lagi ada ya. Karena kadang-kadang pasien itu takutnya begitu, Dok. Terus mereka itu ada beberapa kasus memang yang mereka setiap sakit demam, katanya dok amandelnya tambah membesar. Sebenarnya itu karena amandelnya memang membesar atau demam karena sakit yang lain. Nah itu gimana itu, Dok? Jadi memang kalau pada infeksi amandel, karena dia terinfeksi, dokter Susan, akhirnya tubuh mengkompensasinya dengan demam. Jadi sistem imun tubuh itu akhirnya terganggu, menyebabkan pasien jadi demam tinggi di 38 kadang-kadang. Kemudian nyeri, dok, nyeri tenggorok, susah menelan gitu ya. Memang dengan kondisi itulah salah satu gejalanya memang dengan demam yang Oke. ditimbulkan. Oke. Ini dok, ada beberapa juga yang nitip pertanyaan. Dok, katanya kalau bersihin kuping itu pakai cotton bud itu boleh nggak sih, Dok? Oke. Kalau boleh berapa Jadi minggu sekali katanya? Jadi kalau saya suka mengedukasi pasien, kalau dokter Susan bisa lihat gambar yang di belakang sana, kelihatan nggak dok? Nggak ya? Kurang jelas ya Agak dok ya? kelihatan, Dok. Kelihatan kok, Dok. Ya, jadi telinga itu seperti saluran dokter Susan, Iya. ya, Oh, seperti iya, iya, iya. saluran. Nah Iya, itu kelihatan, kalau Dok. dokter Heeh, bisa perhatikan. heeh. Nah Iya. saluran itulah tempatnya serumen berkumpul. Oke. Kalau kita logikanya menggunakan cotton bud, artinya cotton bud yang besar itu mendorong serumen sampai ke belakang. Nah, jadi Oke. saya selalu menganjurkan kepada pasien untuk kalaupun mau membersihkan telinga menggunakan aplikator yang bentuknya seperti cungkilan itu, Dokter Susan, seperti cangkul. Jadi Oke. tujuannya tercapai, serumen yang ada di liang telinga dapat terangkat. Jadi bukan Oke. terdorong gitu. Iya. Nah, kebanyakan memang masyarakat awam kita tidak paham itu, Dok. Mereka lebih Mm-mm. sering menggunakan cotton bud.
Akhirnya yang cotton budnya ketinggalan, kemudian terjadi penumpukan serumen di belakang. Nah, itu yang akhirnya mengganggu pendengaran. Nah, saya tidak Oke. sarankan untuk menggunakan cotton bud. Bila mana dirasa perlu, 6 bulan sekali diharapkan dapat kontrol ke dokter, sehingga dapat Oke. dilihat dan dievaluasi lanjut. Begitu, dokter. Oke, sip. Dok, tanya lagi. Orang yang sering apa namanya kotorannya itu keras, apa akan selamanya dia punya kotoran keras, dok? Atau hanya sekali-kali katanya? Karena ada beberapa pasien kan kalau udah keras kotorannya kata keras lagi ya nanti dok, gitu. Gimana itu dok? Ya, memang. Jadi serumen Proof itu adalah bentukan lilin. Jadi hasil sekresi dari kumpulan. Karena di telinga ini kan ada bulu-bulunya, dokter Susan. Sehingga Mm-mm. lilin-lilin yang ada di sini kemudian terpapar debu, terpapar kotoran. Itulah kuasanya ilahi ya. Jadi terkumpul menjadi satu serumen Proof. Dok, kalau serumen saya padat, apa selamanya saya padat, dok? Iya. Nah, Iya. makanya dianjurkan untuk 6 bulan sekali memeriksakan kesehatan telinganya ke dokter THT. Oke, berarti karena dia mempunyai kelainan kalau serumennya pasti mengeras, jadi seharusnya memang 6 bulan sekali dikontrolkan ya dok untuk dibersihkan gitu Betul, kan. Oke. dibersihkan. Terus ini dok mau tanya lagi, dok bagaimana jika bayi telinganya sering berair? Apa penyebabnya dok? Oke, jadi pada usia anak, posisi anatomi menentukan. Jadi posisi anatomi pada anak, letak tuba masih rata. Beda dengan orang dewasa. Kalau pada orang dewasa, tuba sudah mengalami pertumbuhan yang maksimal sehingga tidak lagi rata, dokter Susan. Hal inilah yang menyebabkan pada anak bayi sering terkena infeksi pada telinga. Tidak hanya pada anak bayi, tapi pada anak-anak. Karena saluran tuba itu yang belum maksimal pertumbuhannya, sehingga rentan sekali infeksi saluran nafas atas pada anak mempengaruhi fungsi telinga juga. Itu harus diperhatikan. Oke, berarti kalau anak lagi demam terus sampai keluar cairan dari telinga, segera berobat ke dokter berarti ya dok? Karena takutnya nanti ada Betul, kerusakan juga berarti ya dok di betul, telinganya. betul. Oke. Jadi sering sekali dokter Susan anak-anak dengan infeksi saluran nafas atas datang dengan keluhan telinganya sakit, tinggi, Hmm. demam tinggi, kemudian sakit telinganya. Nah, itu tadi pengaruhnya pada fungsi anatomi, sehingga menyebabkan telinganya jadi terinfeksi juga. Oke, oke dok. Terus ini dok, jika anak suka mimisan, itu kenapa ya dok? Apa penyebabnya? Oke, jadi bahasannya melebar ya, dokter Susan. Iya, kan Nggak apa-apa sudah kita pasti sendiri semua aja. dibahas ini dok. Jadi, pada dasarnya hidung bagian depan ini kaya akan pembuluh darah, dokter Susan. Di sana ada namanya plexus Hasselbalch. Plexus Hasselbalch itu adalah kumpulan pembuluh darah pada hidung yang bentukannya seperti anyaman tikar. Ini sering sekali kasus terjadi di lapangan, anak-anak yang dengan keluhan mimisan atau berdarah hidung. Pertama yang perlu diperhatikan adalah pada anak-anak. Di sini posisinya sangat tipis, dokter Susan. Ada juga beberapa Iya. pada orang dewasa. Sehingga perlu memperhatikan panjangnya kuku, ibu-ibu memperhatikan pada anak-anaknya, jangan nanti keseringan Ngupil ya dok. ngutil-ngutil hidungnya, Ngorek-ngorek. akhirnya menjadi trauma. Trauma di sinilah akhirnya menyebabkan terjadinya mimisan. Oke. Itu kondisi Terus yang umum ya, dokter Susan. ya, kondisi umum. Tapi bisa nggak sih dok sebenarnya untuk anak-anak yang imunitasnya rendah, sering mimisan itu bisa nggak dok? Bisa. Jadi ada faktor lain selain kalau tadi kita bicara anatomi, ada faktor lain yang mempengaruhi kondisi tubuh sendiri. Ada faktor pembekuan yang beda dengan anak-anak lain kebanyakan, bisa jadi, dokter Susan. Oke, berarti kalau anaknya terlalu sering mimisan, segera aja cek ke dokter untuk tahu itu kemungkinan dari mana gitu ya dok ya. Betul, Ya, betul. apalagi untuk hidung, ceklah langsung ke dokter THT biar dilihat apa masalahnya di hidung atau masalahnya di tempat lain gitu ya dok. Betul. Oke, dok, ini pertanyaannya lucu ini. Ini ada lagi katanya dok. Assalamualaikum dokter, apa benar kalau penyedap rasa dalam makanan bisa merangsang pertumbuhannya tonsilitis pada anak? Atau makanan apa aja yang dilarang kepada anak yang sedang sakit amandel? Sebenarnya dari tadi sudah dijawab ya dok ya. Balik lagi pertanyaannya dok, balik lagi ke sana. Iya, enggak apa-apa, dokter Susan. Kita lebih sering mengedukasi sehingga pasien lebih
keluarga, ibu terutama yang lebih dekat sama anak-anak ini lebih paham, lebih pintar gitu ya. Jadi pada anak dengan kondisi seperti ini perlu kita evaluasi intake-nya. Seperti apa dok? Jangan keseringan makan yang berminyak, Mm, goreng-gorengan ya, kemudian mm. SS, kemudian yang ber-MSG itu merangsang pertumbuhan, merangsang terjadinya infeksi pada tenggorok sehingga menjadi membesar tonsil itu sendiri. Oke. Dok, anak saya kan ada fistula preaurikular, tapi nggak ada masalah dok. Tapi kok serumennya seminggu aja udah banyak banget ya dok. Apa nggak apa-apa dok? Nah, jadi pada dasarnya begini Dokter Susan, serumen itu dapat keluar sendiri dengan proses mengunyah. Jadi kalau kita mengunyah, ada proses secara fisiologis yang mengeluarkan serumen. Nah, pada saat kapan dok serumen ini akhirnya butuh untuk berkunjung ke dokter THT? Pada saat serumen perut itu padat dan penuh, sehingga tidak bisa lagi dilakukan evaluasi sendiri di rumah, itu satu. Kemudian fistula dok, anak saya punya fistula preaurikular. Fistula itu adalah anatomi yang bawaan anak eh, em, memang khas ya dokter ya 10 satu yang seperti itu. Jadi Iya. jangan di otak-atik kalau memang tidak ada masalah. Nah, nanti kalau kita otak-atik justru infeksi sekundernya dari ini, dari tangan, fistula itu dapat menjadi sumber infeksi. Itu yang akhirnya nanti harus dilakukan tindakan. Mm. Selagi dia tidak bermasalah, hanya variasi anatomi, dokter itu tidak menjadi masalah buat buat ibu. Oke. Hubungannya dengan serumen di dalam eh, tidak ada hubungannya dokter Susan. Oke. Oke, jadi nggak ada masalah ya dok. Yang penting Nggak jangan ada sering masalah. otak-atik, jaga Betul. kebersihannya. Kalaupun serumennya banyak, mungkin ya tadi anaknya dalam mengunyah atau gimana. Jadi ketika keluar kayak gitu ya dok ya. Dan juga nggak bahaya ya dok ya. Ya. Oke. Dok, makan es krim dapat merendah apa? Oh, merendahkan amandel nggak dok? Bener nggak ya dok? Jadi dia bilang makan es krim meredakan dok. Bener nggak katanya makan es krim meredakan amandel? Yang ada nambah ya dok ya? Iya, nambah. Jadi pesannya adalah sah-sah saja mengkonsumsi, tapi jangan berlebihan gitu. Jadi sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Apalagi anak punya keluhan dengan amandel. Jadi itu Iya. teraktivasi dokter Susan. Malah justru malah tambah membuat amandel jadi besar dan terinfeksi. Oke. Ini juga ada pertanyaan terakhir ya dok sebelum kita tutup. Dia bilang dok kalau saya spuling atau dibersihin sendiri hidungnya apakah boleh? Tadi sebenarnya dokter Vera sudah jawab ya boleh ya dok ya. Nggak ada masalah. Yang Iya, penting boleh. lihat dulu tuh tutorialnya di YouTube yang betul Iya, seperti apa ya dok ya. Terus ada juga tuh dok yang iseng pakai spuit 50 cc boleh dok katanya. iya Jadi boleh boleh, boleh, boleh. Jadi sebenarnya harus boleh. berapa cc nih dok? Spuitnya pakai berapa cc yang bagus? Cairannya berapa Kalau cc yang saya dimasukin? jadi pada dasarnya cairan yang kita masukkan adalah lebih 30 sampai 50 cc Dokter Susan. Tapi Oh, selalu saya edukasi pasien menggunakan spek yang 50 cc. Jadi harapannya lebih lebih enak, lebih bersih gitu ketimbang yang oh, nanggung-nanggung. oke, sip. Oke, terima kasih ya Dokter Vera sudah meluangkan waktu. Padahal lagi sibuk praktek, lagi sibuk ngejelasin ke pasien lain sampai saya lihat dari tadi banyak WA kangkring krangkring. Makasih banyak ya untuk ilmunya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya buat yang lain ya dok. Jangan kapok jadi Amin. pembicara ngasih ilmu ke orang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat untuk kita semua. Iya, amin.